seorang istri tewas oleh suaminya gara-gara menaruh uang mainan di amplop kondangan. Pelaku merekayasa kasus bahwa korban tewas akibat bunuh diri. Polisi melakukan rekonstruksi pada kasus pembunuhan istri oleh suaminya di Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Pelaku memperagakan 11 adegan. Peristiwa pada 22 Maret lalu berawal saat korban D, 40 tahun istrinya, memasukkan uang mainan ke amplop yang dibawa oleh Tejo, 52 tahun suaminya ke sebuah hajatan. 2 lembar uang mainan pecahan 20.000 diketahui pemilik hajatan dan dikembalikan. Pelaku yang malu dan sakit hati menghabisi korban saat berkebun. Usai beraksi, pelaku merekayasa kasusnya seolah korban tewas akibat bunuh diri. Ironis, korban tidak bisa membedakan uang mainan dan uang asli. Kasusnya terungkap setelah diketahui anak korban. Yang asli, sehingga pada saat uang yang dalam amplop ini diberikan kepada undangan, ada tetangganya hajatan, ternyata uang tersebut adalah uang mainan dan dikembalikan ke pihak korban dan saat itu tersangka ada di sampingnya sehingga membuat tersangka marah dan malu. Pelaku terancam hukuman mati. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Diduga mengalami serangan jantung, seorang ASN di pemerintah Lamongan, Jawa Timur meninggal dunia usai mobil yang dikendarainya menabrak musola. Sebelum menabrak musola, mobil sempat menabrak gapura gang sempit. Warga dikejutkan dengan sebuah minibus menabrak musola di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kauman Gang 3, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Benturan yang keras membuat bagian depan mobil ringsek dan dinding musola hancur. Kecelakaan diduga pengemudi Imron Roshid ASN pemerintahan daerah Kabupaten Lamongan mengalami serangan jantung. Menurut saksi mata, sebelum menabrak musola, bagian kiri mobil sempat menabrak tiang gapura gang. Korban dievakuasi ke Balai Pengobatan Muhammadiyah. Korban meninggal dunia saat menjalani perawatan. Setelah mobil CRV berjalan dari arah timur menuju ke barat, sesampainya di TKP, jalan menikung. Pada saat jalan menikung, yang bersangkutan tetap lurus ke barat, sehingga masuk ke Gang Kauman dan akhirnya berhenti menabrak musola. Musola waktu itu kosong atau ada orang sholat? Hanya satu, hanya sopir pengemudi saja. Polisi menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, Irjen Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba di wilayah Polda Metro Jaya. Irjen Teddy Minahasa mengendalikan peredaran sabu seberat 5 kg. Terungkapnya peran Irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba berawal dari pengungkapan peredaran narkoba oleh Polda Metro Jaya di wilayah Jakarta Pusat dengan menangkap 3 pengedar sabu tanggal 10 Oktober kemarin seberat 44 gram. Dari 3 orang kemudian diketahui sabu berasal dari seorang anggota polisi dan ternyata jaringan pengedarnya dari anggota polisi aktif. Yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat. Di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat Kompol. Jaringan pengedar narkoba anggota polisi ini juga melibatkan Kapolsek Kalibaru hingga seorang mantan Kapolres Bukit Tinggi, kemudian berujung pada Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Dari keterangan A dan L, disebutkan bahwa masih ada barang lagi yang disimpan oleh saudara D, yang berada, saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP, yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi, yang sekarang menjabat sebagai Kabak Ada Polda Sumbar. Kita amankan BB di kediaman saudara D di daerah Cimanggis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A
untuk sebagai pelantara penghubung antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Irjen Teddy Minahasa ditangkap di Jakarta saat akan melakukan pertemuan dengan Kapolri dan Presiden. Irjen Teddy Minahasa prestasinya sebelum dimutasi ke Polda Jawa Timur mengungkap kasus narkoba seberat 41 kg lebih, namun ternyata justru terlibat peredaran narkoba di wilayah Polda Metro Jaya. Tim Liputan melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri motor di sebuah ruko di Tangerang, Banten. Pelaku berpura-pura duduk di atas motor dan merusak kunci kontak. Modus numpang duduk di motor seorang pria terekam CCTV mencuri motor yang terparkir di pertokoan Banjarwijaya, Cipondoh, Tangerang, Banten. Pelaku berpura-pura menerima telepon sambil memantau situasi. Dirasa situasi aman, pelaku merusak kunci kontak motor. Dalam hitungan menit, pelaku yang diduga berjumlah 2 orang gasak motor korban. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan membeli makan siang. Kalau yang di CCTV itu satu, mungkin kalau temennya mungkin jauh kali, jarak jauh. Hitungan berapa menit itu Bang pencurian Bang? Dari CCTV itu kemungkinan sekitar 5-10 menit dia udah bisa bawa kabur ya. Tapi sebelum 10 menit tadi dia kayak semacam mengamati situasi gitu ya, telepon gitu ya sambil mengamati situasi. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan pencurian ini ke Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok S. Bantuannya 8726 Mangki padat merayap. Blok 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.